Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengkaruniakan kepada kita semua berupa nikmat, rahmat, hidayah, inayah dan maunahnya, sehingga pada putaran ketiga dari 10 bulan Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah baik yang wajib maupun sunnahnya. Semoga ini menjadi bagian amalan ibadah yang istimewa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan bekal kita untuk hidup hari ini, hari esok, dan di akhirat nanti. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang zakat. Zakat berasal dari bahasa Arab zakatun, yang berarti bersih, suci, subur, berkah, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan. Pengertian zakat ini bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43, yang kurang lebih artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ayat di atas menjelaskan bahwa mereka yang beragama Islam lalu mengerjakan sholat secara benar dan menunaikan zakat, mereka termasuk dalam orang-orang yang rukuk, yakni tergolong sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zakat merupakan bentuk ibadah seperti halnya salat, puasa, dan lainnya yang telah diatur berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ibadah ini termasuk dalam rukun Islam yang keempat dan menjadi salah satu unsur penting dalam syariat Islam. Karena itu, hukum membayarkan zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat zakat. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 103 disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selain ibadah wajib, zakat juga merupakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Setiap orang wajib menunaikan zakat jika memiliki syarat-syarat zakat sebagai berikut. Yang pertama, beragamakan Islam. 2, berakal dan baligh. Yang ketiga,
memiliki secara sempurna, yaitu harta yang akan dizakatkan merupakan milik sendiri di tangan individu dan tidak berkaitan dengan hak orang lain, atau harta tersebut disalurkan atas pilihannya sendiri. Yang keempat, mencapai nisab. Nisab adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jadi, harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib dizakati. Berikut adalah keutamaan seseorang menunaikan kewajiban zakat. Yang pertama, mereka yang membayarkan zakat senantiasa merasakan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Seseorang yang menunaikan zakat dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendapatkan pahala yang besar seperti yang tersirat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 276 yang menerangkan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Yang keempat, Allah akan menghapus segala dosa yang dimiliki oleh seseorang yang membayarkan zakat. Yang kelima, seseorang yang menunaikan zakat senantiasa diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan. 6. Harta yang dimiliki menjadi barokah serta berkembang semakin baik dan banyak. Adapun jenis-jenis zakat terdiri dari 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan suci Ramadan. Besar zakat ini adalah 1 sak. Untuk 1 sak terdapat beberapa perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan 1 sak itu setara dengan 2,5 kilogram. Ada yang mengatakan 2,7 kilogram. Ada yang mengatakan 2,8 kilogram dan kurang dari 3 kilogram beras atau makanan pokok per jiwa. Beras atau makanan pokok tersebut dapat diganti dengan uang senilai ukuran zakat beras diberikan kepada lembaga-lembaga penyalur zakat. Selain untuk dirinya sendiri, seseorang juga wajib membayarkan zakat fitrah untuk semua orang yang berada dalam tanggungan, termasuk anak-anak maupun orang tua. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat mal dikeluarkan oleh seorang muslim yang mencakup hasil dari perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Zakat mal dapat dihitung dengan rumus 2,5% kali jumlah harta yang tersimpan selama 1 tahun. Masing-masing jenis harta memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Untuk hewan ternak seperti sapi, kuda, dan kerbau memiliki nisab 30 ekor. Artinya, semua orang yang memiliki 3 jenis atau salah satu dari hewan tersebut sebanyak 30 ekor atau lebih wajib membayarkan zakat. Sementara untuk kambing dan domba memiliki nisab 40 ekor dan unta 5 ekor. Untuk harta emas, jika sudah mencapai 20 dinar, setara dengan 85 gram emas, dan 200 dirham perak, setara dengan 670
2 gram perak. Dalam setahun dikenakan wajib zakat sebanyak 2,5% dari total harta yang dimiliki. Sebagai instrumen yang masuk dalam salah satu rukun Islam, zakat tentu saja memiliki aturan yang mengikat dari segi ilmu fikihnya. Salah satu diantaranya adalah kepada siapa zakat itu akan diberikan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu 1. Fakir. Fakir ini adalah mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Yang kedua, miskin. Miskin ini berarti mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Yang ketiga, amil. Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat adalah mu'alaf. Mereka ini adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariahnya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini adalah mereka yang mempunyai hutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Ketujuh, fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan lain sebagainya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil. Mereka ini adalah yang kehabisan biaya di dalam perjalanannya untuk menuju kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, demikian materi sekelumit tentang zakat. Semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.